Shalom seluruh jemaat GMS Surabaya, dimanapun Anda berada. Sungguh besar kerinduan saya untuk bertemu dan beribadah bersama-sama dengan Anda hari ini. Mari siapkan diri kita dengan antusias memuji, menyembah Tuhan, dan menerima kebenaran firman-Nya. Ruang, jarak, dan waktu bisa memisahkan kita, namun kuasa-Nya menyatukan kita untuk mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Mari ikuti keseluruhan ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar Anda memperoleh berkat yang akan mengubahkan hidup Anda. Selamat beribadah dan mengalami jamaahnya dalam hidup Anda. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yeah, you're the waymaker. Haleluya, shalom jemaat. Siapa di antara kita yang bersuka cita karena Allah boleh kasih tepuk tangan, karena kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Let's praise Him in this place. Woo! Kami bersuka cita karena kami tahu hari ini adalah hari-Mu Tuhan. Kami merayakan Kau Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, yes, di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari-Mu Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, amin, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita rayakan Allah kita. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, amin, di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Musik memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan Kami punya Allah yang hidup. Kami merayakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merayakan Kau naik ke surga bagi setiap kami. Haleluya. Hey, mari semua jemaat yang di rumah boleh berangkat tangan bersama-sama. Bersuka, tepuk tangan di atas kepala bareng-bareng. Di dalam Tuhan, kami bersuka karena Engkau Allah kami. Bersuka, yes Jesus, di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Mari bersuka cita karena Tuhan kita yang hari ini terangkat ke surga. Dia berjanji akan datang kembali. Haleluya. Mari bersama-sama sorakan haleluya.
Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku ya Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 serukan bersama. Oh, 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 nyanyikan Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Oh, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau beserta dengan kami. Mari nyanyikan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, katakan berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Lebih tinggi lagi nyanyikan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu perkasa, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, ya Allah yang naik ke surga dengan sebuah janji bahwa Dia akan datang kembali supaya di tempat Yesus berada, kita bersama-sama berada dengan Dia. Haleluya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Engkau pergi ke situ Tuhan untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ini doa kami ya Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Engkaulah penghibur, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Mari undang Allah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari angkat tangan bersama, nyanyikan, datanglah, penuhi kami ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari nyanyikan bersama, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Tuhan, penuhi kami. Oh haleluya. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima hormat, terima segala pujian kami. Haleluya. Syaranamaya sererarambu, syaranararamaya syarararama. Haleluya.
Yesus. Haleluya. Kami punya Allah yang bangkit. Dan Allah yang bangkit bukan saja bangkit, tapi dia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh Allah. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau membuktikan bahwa dirimulah pemegang hidup kami semua ya Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Oh Tuhan Yesus, betapa bangga kami punya Engkau. Betapa bangga kami mengenalmu di hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau naik ke surga. Kau membuktikan bahwa Engkau tidak berasal dari dunia ini. Karena Engkau berasal dari surga, Kau turun satu-satunya hanya untuk menebus dosa kami, supaya kami yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Sebab itu firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya kepada anak Allah ini, dia dikaruniai keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Sebab itu iman kami tak pernah sia-sia. Terima kasih buat karena Engkau naik ke surga, ada harapan yang pasti di hari esok buat hidup kami, karena Engkau hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekali lagi kami mengangkat hati kami, mengangkat hidup kami, mengangkat iman kami. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk dunia ini, untuk seluruh orang-orang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu atas setiap kami. Sebab kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, tempat di mana kami menaruh pengharapan hidup kami. Oh Engkau saja yang kami andalkan di hidup ini. Engkau saja, tak ada yang lain ya Tuhan. Oleh sebab itu firman-Mu berkata, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut, sebab aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya. Dan hidup di dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami struggle, perjuangan di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, dan banyak bidang yang lain. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kau curahkan kasih-Mu, Kau curahkan damai sejahtera-Mu, Kau buka jalan dengan cara yang ajaib dalam nama Yesus. Kami tahu setiap anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Sebab mereka akan melihat, sebab ada waktunya sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Mereka akan menerima jawaban-jawaban doa tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kalau ada sebagian dari umat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit atau kurang sehat, kami berdoa dari tempat ini. Dalam nama Yesus, kami menghardik setiap sakit penyakit. Kami menolak, mematahkan dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kesembuhan dari tempat ini. Setiap orang-orang yang hatinya, imannya mengarah kepada Yesus Kristus, saat ini juga terimalah kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Kami tahu ada kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami menaruh iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda di ibadah ini. Dan saya mengucapkan welcome home. Welcome to the church at home. Kami tahu dimanapun Anda berada mengikuti ibadah ini, hadirat Tuhan dan kuasanya yang ada di tempat ini juga Anda alami di tempat di mana Anda berada. Sebab kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang ajaib, asal hati kita percaya kepada Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah tidak hanya online seperti ini saja, tapi saudara perlu memiliki sebuah keluarga rohani. Sebab itu kami mengajak Anda untuk dimuridkan melalui kelompok kecil di Gereja Mawar Sharon. Dan kelompok kecil ini disebut sebagai Connect Group atau CG. Bergabunglah dalam CG agar hidup Anda semakin diubahkan. Selama belum dapat dilakukan secara fisik,
untuk sementara waktu Connect Group dilakukan secara online juga. Untuk itu, Anda dapat menghubungi para leader CG sesuai wilayah pengembalaan masing-masing. Mengenai bagaimana pelaksanaan Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor WA CG Center di nomor 085 60 60 90 200. Dan Anda dapat juga melihat informasinya melalui Warta Vessel yang dapat Anda download versi PDF-nya. Atau juga Anda dapat scan barcode yang tertera berikut ini. Saudara bisa scan, lalu kemudian saudara bisa melakukan chatting melalui WA. Memberi persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda agar dapat tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, persepuluhan Anda ke BCA Veteran dengan nomor 010 049 7000. Sekali lagi 010 049 7000. Anda juga tetap dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran dengan nomor 010 898 4000. Sekali lagi 010 898 4000. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan, Anda pun dapat memberi persembahan menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda, di handphone Anda, seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan aplikasi yang lainnya. Saudara bisa scan barcode QRIS yang tertera di layar televisi atau layar HP atau layar laptop yang Anda ikuti ibadah ini, dan semuanya atas nama Gereja Mawar Syaron. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan, dan mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, dan terlebih kami bisa memberikan persembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Kami bersyukur, berkati kami ya Tuhan, berkati tangan kami yang memberi, berkati hati kami, supaya lewat persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Inilah persembahan kami naikkan dengan hati yang tulus dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll. Beliau adalah Senior Associate Pastor dari JPCC, yakni Jakarta Praise Community Church. Seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Pada tahun 1999, Pastor Jose Carroll kembali ke Indonesia setelah belajar dan bekerja selama 14 tahun di Jerman. Pastor Jose memiliki visi dan gairah dalam nafasnya untuk melihat anak-anak Tuhan menghidupi hidup yang sempurna, untuk mempengaruhi marketplace dengan pesan kebenaran firman Tuhan. Suami dari Ibu Hana dan ayah dari Nathan dan Joanne. Mari kita sambut sama-sama Pastor Jose Carroll. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam kepada saudara semua yang ada di Surabaya, Jemaat Mawar Syaron yang dikasihi Tuhan. Dengan Jose Carroll di sini, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara dan punya kesempatan melayani saudara pada hari ini, pada saat kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, hari kenaikan Yesus bukan salah satu hari perayaan kita sebagai orang Kristen yang besar sebenarnya. Bahkan mungkin seringkali hari kenaikan Yesus ini tidak dirayakan sebagaimana mungkin pada hari Natal, pada saat kita merayakan kelahiran Yesus, ataupun kematian hari Jumat Agung dan perayaan Paskah, di mana kita merayakan kemenangan besar, di mana Yesus bangkit bagi kita. So Paskah 40 hari yang lalu sudah kita rayakan, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan mungkin menurut saya alasan mengapa hari kenaikan Yesus tidak dirayakan sebesar hari raya lainnya adalah kemungkinan besar karena jatuhnya di hari Kamis. Pada umumnya ini adalah di tengah-tengah minggu, itu pertama, mungkin alasan yang pertama. Tapi mungkin bukan alasan yang terutama. Menurut saya bisa jadi karena kita sebagai manusia, kita sebenarnya lebih senang say hello daripada say goodbye kemungkinan besar. Karena hari Natal adalah kelahiran Yesus, pada saat kita merayakan kehadirannya. Manusia pada umumnya tidak terlalu suka mengatakan selamat tinggal atau sampai berjumpa kembali, goodbye. Bahkan saya temukan hari-hari ini banyak yang tidak suka pakai kata goodbye. Mereka lebih suka memakai kata see you again atau till we meet again. Sampai berjumpa kembali daripada selamat tinggal, seolah-olah
kita tidak mau bertemu kembali atau tidak akan bertemu kembali. Memang perpisahan itu identik dengan sesuatu yang mungkin menyedihkan atau membuat kita merasa sedih. Tapi sekali lagi hari ini saya mau berbagi dengan saudara 7 alasan mengapa Yesus harus pergi. Saya beri judul khotbah hari ini, hari di mana kita merayakan kenaikan Yesus adalah lebih baik aku pergi. Ada 7 alasan mengapa lebih baik Yesus naik ke surga atau lebih baik Yesus pergi. Dan saya mulai akan mengutip dulu dari kisah narasinya. Ayat firman Tuhan diambil dari kisah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku bahwa Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Narasi yang baru kita baca, nats Alkitab yang baru kita baca adalah catatan tentang saat-saat detik-detik di mana Yesus diangkat ke surga. Dan sekali lagi, seperti tadi saya katakan, ada banyak sekali kebenaran yang perlu kita ketahui, akan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Yesus perlu pergi? Kenaikan Yesus bukan sesuatu yang menyedihkan. Bahkan menurut saya ada sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau sudah baca setelah mereka ditegur oleh malaikat Tuhan, mengapa sih kamu berdiri dia melihat dia naik ke atas langit atau naik ke surga? Dan saya pikir kalau ada kita ada di situ, kita bisa dapat merasakan emosi dan perasaan murid-muridnya yang merasa sedih ditinggalkan oleh gurunya. Tapi kemudian kalau kita baca setelah mereka ditegur oleh malaikat yang ada di situ, yang menegur mereka, dikatakan 2 orang yang berpakaian putih yang berkata, mengapa kamu berdiri mungkin bengong melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga ini yang meninggalkan engkau akan datang kembali dengan cara yang sama. Kemudian sudah akan temukan bahwa murid-muridnya setelah mereka memahami alasan mengapa Yesus naik, dikatakan mereka dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem. Dan ada banyak sekali catatan Alkitab yang mencatat bahwa mereka penuh dengan sukacita. Dan doa saya adalah di akhir penyampaian firman Tuhan ini, setiap saudara dapat meninggalkan ibadah ini dengan penuh sukacita dan tahu mengapa Yesus naik ke surga dan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada 7 alasan mengapa Yesus lebih baik pergi. Yang pertama adalah, saya mulai dengan ayat yang dikutip oleh Yohanes di pasal ke-16 ayat ke-7. Yesus berkata begini, melalui catatan firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini Yesus yang berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Alasan yang pertama mengapa lebih baik Yesus pergi adalah kuasa. Karena kita tahu bahwa Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu, kuasa itu tidak bisa datang dan tinggal di dalam kamu. Lebih baik aku pergi, jikalau aku pergi,
maka aku akan mengutus dia kepadamu. Kisah pasal yang pertama tadi yang kita baca ayat 8-nya, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, dunamis, kamu akan menerima power, kamu akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu Yesus naik, dia katakan dia akan berjanji tidak akan meninggalkan kita menjadi anak yatim piatu. Tidak ditemenin dan tidak disertai. Tapi dia akan mengirimkan seorang penghibur dan namanya Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan dia pada saat kita menerima dia, kita menerima kuasa sehingga kita dapat menjadi saksi. Nah, bukan hanya saksi di Yerusalem, tapi di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita akan memberdayakan kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi, bukan hanya bagi keluarga kita sendiri, bukan hanya bagi lingkungan kita, bahkan kita akan diberdayakan dan diberi kuasa dan kemampuan untuk dapat menyampaikan saksi kebenaran Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini saudara tahu bahwa saudara sudah punya kuasa itu. Saatnya saudara untuk menyadari bahwa kuasa itu tinggal dan ada di dalam saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara menyadari bahwa kuasa itu ada dalam saudara? Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa yang sama tinggal di dalam engkau. Kuasa itu telah menaklukkan maut. Kuasa itu bisa membangkitkan. Di hari-hari di mana kita sedang menghadapi ketakutan, keadaan yang tidak menentukan pandemi COVID-19. Saya berdoa supaya saudara hari ini sadar bahwa dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan bahwa dia tinggal di dalam engkau. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Dia mengerti apa yang kau rasakan. Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Dan dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang sedang sakit. Mungkin saudara sedang demam. Saudara sedang khawatir. Apakah ini jangan-jangan ini COVID dan lain sebagainya. Saudara, apapun yang sedang kau gumuli dan kau hadapi. Kuasa itu ada di dalam engkau. Dan saya berdoa supaya detik ini juga kuasa itu menjamah dan bekerja di dalam kehidupan saudara. Alasan yang pertama, karena kalau dia tidak pergi, maka kuasa itu, Roh Kudus tidak akan datang dan tinggal bersama kita. Itu yang pertama, kuasa. Yang kedua, alasan kedua mengapa lebih baik Yesus pergi. Kedua adalah karena kehadirannya. Dikatakan bahwa lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, maka Roh Kudus akan tinggal dan datang bersama dengan engkau. Sehingga di dalam Matius pasal ke-18 ayat 20, apa yang dia pernah janjikan, dia katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tahukah saudara bahwa kalau Yesus tetap ada bersama dengan kita, dia adalah 100% Allah. Dia adalah Allah yang inkarnasi menjelma menjadi manusia bersama dengan kita. Tapi saudara harus menyadari bahwa Yesus juga 100% manusia di bumi ini. Yang mana dia terikat dengan ruang dan waktu. Apa artinya? Artinya dia hanya bisa ada di satu tempat di pada waktu titik atau waktu yang sama. Dia tidak bisa maha hadir ada di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Dia juga tidak bisa kembali ke kemarin dan dia tidak bisa pergi ke hari esok. Karena dia ada di dalam ruang dengan waktu yang sama seperti saudara dan saya. Itu sebabnya dia katakan lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, maka Roh Tuhan atau Roh Kudus itu, kuasa itu bisa datang tinggal bersama dengan engkau. Sehingga di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka Yesus tidak lagi terikat oleh tubuhnya atau ruang dan waktu yang ada. Dia bisa hadir dalam kehidupan kita. Dia bisa hadir dimanapun juga manusia berada di muka bumi ini. 2-3 orang berkumpul di muka bumi ini. Dia bisa hadir di situ. Dan dia bukan hanya hadir hari ini. Dia ada di hari esokmu. Dia bisa hadir bersama dengan engkau di masa depan. Karena dia maha hadir. Tidak lagi tergantung oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, dia pada waktu dia naik ke surga, dia menggenapi apa yang dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengan tingkat yang berbeda. Dan dia berkata, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Dia ada alasan kedua mengapa lebih baik dia pergi. Adalah bahwa kehadirannya tidak lagi terbatas. Soalnya di seluruh muka bumi, dimanapun juga, kapan saja kita berkumpul dan menghadirkan dia. Dia ada di situ dan kuasanya ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Saudara, sekali lagi, rasa cemas dan takut tidak akan punya tempat di mana engkau hadirkan Yesus dan keberadaannya dapat engkau rasakan. Alasan kedua, kehadirannya. Yang ketiga,
adalah pengutusannya, saudara. Dia mengutus kita. Di Kisah pasal yang pertama yang tadi kita baca, di ayat ke-6, kalau saudara perhatikan lagi, murid-muridnya yang berkumpul di situ sempat bertanya sama dia, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Yang mereka pikirkan adalah bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel, bangsa Yahudi, secara politis. Negara atau kerajaannya, bangsa mereka dipulihkan. Mereka berharap Yesuslah Sang Juru Selamat, Yesuslah yang akan punya kuasa untuk membangkitkan, terutama setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dalam 40 hari itu, Yesus melakukan banyak mujizat. Pengharapan mereka ada dalam pribadi Yesus yang menjadi tokoh yang akan melakukan apa yang mereka harapkan. Tapi perhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus. Yesus di ayat 8 bukan bilang, ya aku akan melakukannya. Bukan, padahal mereka mengharapkan Yesus yang memulihkan kehidupan bangsa Yahudi. Tapi Yesus justru membalikkan segala-galanya. Yesus berkata, bukan aku, tapi kamu yang akan menerima kuasa. Bukan aku yang akan memulihkan, kamu yang akan menjadi saksi. Dengan kata lain, pada waktu Yesus naik ke surga, maka semua pekerjaan Bapa di surga yang dipercayakan kepada kita semua, tidak lagi hanya dikerjakan atau dilakukan oleh Yesus sendiri, tapi kita semua yang menerima kuasa daripadanya. Itu sebabnya kenaikan Yesus juga sekaligus merupakan pengutusan bagi kita semua untuk menyelesaikan apa yang Bapa percayakan kepada Yesus untuk kita lakukan. Kalau saudara perhatikan catatan yang ada di dalam Efesus pasal keempat, ada beberapa ayat yang saya ingin kutip bagi saudara. Menarik sekali apa yang dituliskan oleh Paulus di situ. Di ayat ke-21 dan ayat 22 dari Efesus pasal keempat. Dikatakan di sini, karena kamu telah mendengar tentang dia. Paulus menuliskan pada jemaat di Efesus. Dikatakan, kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Saudara tahu bahwa Paulus adalah orang yang tadi menganiaya pengikut Yesus. Dan kemudian dia bertobat, justru menjadi pengabar baik atau memberi pembawa pesan dari keselamatan dari Yesus itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu sebabnya kepada jemaat di Efesus dia berkata, kamu telah mendengar tentang dia. Dan kemungkinan besar sebenarnya mereka mendengar tentang Yesus melalui Paulus. Karena Pauluslah satu-satunya rasul yang pergi mengajar kepada orang yang non-Yahudi. Dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia, menerima pengajaran tentang dia, menurut kenyataan atau kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, terjemahan bahasa aslinya sebenarnya lebih dekat diterjemahkan dalam bahasa Inggris di dalam New King James. Dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan bahwa kamu mendengar tentang dia. Tentunya bukan mendengar dari dia, kamu mendengar tentang dia melalui aku, kata Paulus. Kamu menerima pengajaran di dalam dia melalui aku. Itu dalam konteks bahasa Indonesia. Tapi perhatikan, coba baca apa yang dikatakan oleh terjemahan New King James yang dekat sekali dengan bahasa aslinya. Dikatakan begini, indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt accordingly to the deceitful lust. Dengan kata lain, kamu telah mendengarkan dia dan telah diajarkan olehnya bahwa kamu harus meninggalkan manusia yang lama. Kenyataannya mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus pas di jemaat di Efesus. Kenyataannya adalah mereka tidak pernah menerima pengajaran langsung oleh Yesus. Mereka diajar oleh Paulus, mereka mendengar tentang Yesus dari Paulus, kesaksian tentang Yesus dari Paulus. Tapi justru yang Paulus katakan di sini adalah kamu mendengarkan dia dan kamu diajarkan olehnya. Apa artinya, saudara? Artinya kalau saudara terima Roh Kudus dan kau punya Roh Kudus dalam engkau, setiap kali engkau bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara, setiap kali engkau merasakan ada dorongan dalam diri saudara itu bercerita tentang apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara, sesungguhnya itulah kesempatan pada saat Yesus ingin berbicara melalui saudara kepada siapapun juga yang akan mendengarkan. Tahukah saudara bahwa pada saat itu adalah mereka bukan hanya mendengarkan saudara. Sebenarnya yang mereka dengarkan adalah Yesus yang sedang bicara kepada mereka melalui saudara. Nah, itu sebabnya pada waktu dia naik ke surga,
inilah pengutusan yang dia lakukan dalam kehidupan saudara. Kau akan menerima kuasa, kau akan diberkati dan diberdayakan oleh kehadirannya. Kehadirannya tidak akan pernah meninggalkan kau. Sehingga setiap kali engkau bersaksi tentang dia, bukan kau yang bicara, tapi dia yang bicara melalui engkau. Ketahuilah bahwa dia tinggal di dalam engkau, dan kuasa itu ingin dilepaskan melalui saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, lingkungan saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara, membutuhkan suara Yesus melalui saudara. Ketahuilah kau diurapi, ketahuilah kuasa itu ada di dalam kau, dan kau telah diutus untuk menyampaikan kabar baik tentang dia. Dan bukan hanya cerita tentang dia, tapi dunia akan mendengarkannya melalui saudara. Bukan saudara, tapi dia yang akan melakukannya. Satu ayat lagi di Efesus kedua, ayat ke-17, bahasanya lebih jelas lagi. Dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Jauh dan dekat itu maksudnya, mereka yang dimaksudkan dekat adalah orang Yahudi, dan mereka yang dikatakan jauh di sini adalah orang-orang yang non-Yahudi, yang tadinya tidak diundang masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi karena Paulus berkata bahwa karena dia telah datang bukan hanya bagi mereka yang dekat, tapi juga bagi engkau yang jauh. Dan dia katakan, ia datang memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh. Sudah tahu kenyataannya bahwa mereka orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, mereka tidak pernah mendengarkan dan mendapatkan pengajaran dari Yesus langsung. Mereka mendapatkannya melalui Paulus. Tapi justru Efesus 2:17 mencatat bahwa ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mall Sharon Surabaya, ini saatnya dunia mendengarkan dia melalui saudara. Ini saatnya ia datang memberitakan damai sejahtera bagi kota Surabaya. Saatnya Yesus datang dan memberitakan damai kepada keluarga dan lingkungan melalui saudara. Dia telah mengutus engkau. Itu alasan ketiga. Mengapa dia lebih baik dia pergi? Karena saudara bisa diutus. Yang keempat, Yesus naik ke surga adalah pada saat, atau kenaikan Yesus ke surga adalah kembalinya Yesus ke tahta kekuasaannya. Yohanes pasal ke-17 ayat 4 berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau, Bapa, di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian ayat kelima dilanjutkan di sini dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kata lain, Yesus katakan, kembalikan atau permuliakanlah aku kembali ke posisi kemuliaan yang tadinya aku miliki bersamamu di surga sebelum kau mengutusku ke dunia ini, sebelum dunia ada. Bahkan, itu sebabnya Yesus katakan, ini saatnya setelah aku selesaikan atau setelah aku telah menyelesaikan tugas pekerjaanku di bumi ini, saatnya aku kembali kepada tahta kemuliaanku di sebelah kanan Bapa yang di surga. Itu sebabnya di Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu dia berada di atas kayu salib, Yohanes 19:30, dia katakan, sudah selesai. It is finished. Dia telah selesaikan semuanya. Karena Yesus telah menyelesaikan semua tugasnya di muka bumi. Lebih baik dia naik ke surga. Karena waktu dia naik ke surga, dia kembali ke tahtanya. Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 20, beliau mencatat lebih jauh lagi alasan dan dampak daripada keberadaan dia di surga, duduk di sebelah kanan, atau duduk di tahta di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Catatan Paulus di Efesus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita semua mengerti pengharapan dan kekuatan apa yang ada di dalam panggilannya. Dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dengan Yesus duduk di tahta di sebelah kanan Bapa di surga,
dikatakan, Paulus berkata, aku berharap engkau bisa mengerti apa artinya dan dahsyatnya Yesus kembali duduk naik ke tahtanya. Dikatakan, pada waktu Yesus naik ke tahta dan duduk di sebelah kanan tahta Bapa yang Maha Kuasa, ada kedahsyatan daripada kekayaan kemuliaannya di ayat yang tadi. Ada kehebatan kuasanya yang ada di dalam kita. Dan kekuatannya ada di dalam kita. Kalau kita mengerti bahwa pada waktu Yesus kembali ke tahtanya, ada kekayaan, ada kehebatan, dan ada kekuatan yang menyertai kita. Pada waktu dia kembali mengambil posisinya, maka ada juga berkat yang menyertai kita. Yang pertama tadi dikatakan, kekuasaan. Mari kita lanjut. Ayat pertama, pasal pertama. Efesus pasal pertama, ayat 21. Tadi ayat 20 dikatakan, dia duduk di sebelah kanannya. Lanjutan ayat berikutnya, 21-nya dikatakan, jauh lebih tinggi akibatnya, sehingga dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan dan kerajaan. Ini bicara soal bukan penguasa pemerintah kerajaan yang terlihat kasat mata di dunia, bukan. Ini bicara soal dimensi yang tidak kelihatan. Ini bicara soal kekuatan daripada iblis. Dikatakan mau itu pemerintah, penguasa udara, kekuasaan, principalities, kingdoms, or even dominions dikatakan. Dia jauh lebih tinggi. Pada waktu Yesus naik ke tahta, Yesus kembali mengambil kuasa di atas sebagai the ruler of everything. Yesus kembali menjadi penguasa atas segala-galanya, termasuk atas kekuatan maut dan kekuatan daripada iblis. Dia katakan, lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Kemudian ayat 22 dan 23-nya lanjutannya. Dan segala sesuatu, everything, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita semua, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena dia ada kepala, dia ada di atas tahta, kita, saudara dan saya sebagai jemaatnya, yang adalah tubuhnya, kita diberi otoritas kekuasaan yang sama. Saudara perhatikan tadi dikatakan, semuanya diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita adalah tubuhnya. Kita sedang menginjak dan kita berada di atas semua penguasa yang kelihatan, yang maupun tidak kelihatan. Dikatakan di dunia ini maupun dunia akan datang. Gerejanya diberi otoritas dan kuasa atas alam maut dan penguasa udara. Saatnya jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, saudara mengambil otoritas yang wibawa atas semua yang ingin datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Bahwa sesungguhnya otoritas dan kuasa itu ada di tangan dan kehidupan saudara. Pada waktu dia duduk di atas tahta, dia kembali pada posisi semula, to be the ruler of everything. Dan saudara dan saya diberi otoritas untuk menguasai dan memerintah bersama-sama dengan dia. Apa keberadaanmu yang perlu diperintahkan untuk pergi? Cemas, takut, demam, sakit, depresi, kesulitan. It's time for you to command. Saatnya untuk saudara memerintahkan semuanya untuk meninggalkan kehidupan saudara, kekhawatiran saudara di dalam nama Yesus. Karena kuasa itu ada dalam engkau. Dan engkau sedang ditempatkan untuk memerintah bersama dengan Yesus. Alasan yang kelima, saudara didudukan menjadi penguasa bersama dengan Yesus atas segala hal. Yang keenam, Kisah pasal ke-7. Ada sebuah catatan tentang seorang nabi yang bernama, atau seorang rasul yang bernama Stefanus, maafkan saya. Rasul, salah satu muridnya. Dikatakan, ayat ke-55, dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus waktu itu, sudah tahu. Stefanus yang diadili oleh orang-orang Farisi di Yerusalem. Dia karena mengabarkan berita keselamatan. Dia sedang diancam hukuman mati sebenarnya. Sudah tahu akhirnya dia mati. Dia dirajam dengan batu. Tapi kalau sudah tahu kisah itu, bagaimanakah seorang manusia bisa punya keberanian yang seperti itu? Sehingga dia bisa berani menatap kematian tanpa rasa takut. Hari-hari ini banyak orang merasakan ketakutan
Karena virus corona yang tidak kelihatan. A lot of people fear death. Tapi menarik sekali kalau saudara baca, Stefanus sama sekali nggak takut mati. Dikatakan bahwa dia dengan penuh keberanian, penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, dikatakan, lalu dia melihat kemuliaan Allah. He saw the glory of God. Langit terbuka, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Yesus harusnya duduk di tahtanya, sudah tahu. Karena pengakuan iman rasuli selalu kita tahu bahwa Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Bapa dan Yesus duduk memerintah di atas tahtanya. Tapi di hari di mana Yesus, atau di hari di mana Stefanus akan dirajam, dikatakan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Bapa di surga dan Yesus stood up, giving Stefanus a standing ovation. Mereka berdiri memberikan penghormatan kepada Stefanus. Dan dikatakan pada waktu Stefanus melihat Yesus ada di surga di sebelah kanan. Di ayat 59 dan 60 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia bisa berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, receive my spirit. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dia bukan hanya berani menghadapi kematian dan tidak takut, tapi dia bahkan punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang melempari dia dan menganiaya dia. Mampukah saudara melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti saudara? Mampukah saudara mengasihi mereka yang menganiaya engkau? Beranikah engkau menghadapi kematian? Beranikah engkau menghadapi ketidakpastian akan masa depan saudara? Keberanian hanya akan engkau terima kalau engkau menyadari bahwa Yesus berkuasa dan dia menyertai engkau. Pada waktu dia ada di atas tahtanya, otoritas kekuatan yang sama dia berikan bagi engkau. Sehingga apapun yang kau harus hadapi, kau akan punya kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya. Dia tidak pernah berjanji kalau engkau tidak akan melewati api. Tapi engkau akan punya kekuatan. Karena engkau tahu bahwa dia Immanuel menyertai engkau melewati api. Melewati air, kau tidak akan dihanyutkan. Melewati api, kau tidak akan hangus terbakar. Melewati lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya akan menyertai engkau. Saudara, saya berdoa supaya keberanian yang sama turun atas engkau. Waktu engkau sadar bahwa engkau diberi otoritas dan kuasa. Dan kehadirannya menyertai engkau. Dan engkau memerintah bersama dengan dia di atas tahta kekuasaannya. Saudara, biarlah keberanian yang sama turun atas kehidupan saudara. Bukan untuk melakukan sesuatu yang nekat, tapi untuk menyelesaikan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan di dalam kehidupan saudara. Bila detik ini juga keberanian dan kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara. Punya keberanian untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti saudara. Punya keberanian untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti. Mungkin sudah sedang dipecat. Mungkin sudah sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin sudah sedang kehilangan pendapatan. Mungkin gaji sudah dipotong. Mungkin penjualan sudah tidak jalan. Mungkin bisnis sudah sedang buntu. Mungkin ada banyak hal yang tidak pasti. Tapi detik ini juga saya berdoa supaya ada iman, pengharapan, dan kasih yang turun dalam kehidupan saudara. Dan ada keberanian buat saudara untuk berani bangkit menghadapi masa depan saudara. Karena engkau tahu bahwa Tuhan menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang terakhir, mengapa Yesus perlu pergi dan lebih baik dia pergi. Yohanes 14 ayat kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Alasan yang ketujuh mengapa lebih baik dia pergi. Supaya dia menyediakan tempat bagi kita semua. Saudara, kehidupan kita di sini sementara. Kekekalan sudah Yesus atau sedang Yesus siapkan bagi kita. Detik atau saat di mana dia naik ke surga. Semua persiapan dimulai untuk saudara dan saya. Disebabkan dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiganya kemudian dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama yang tadi kita baca, dikatakan Yesus yang terangkat ke surga ini yang meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara,
sebagaimana dia naik, seperti itu juga dia suatu hari akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dia akan datang, maka itu akan menjadi pengharapan dan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa bagi kita semua. Suatu hari dia akan datang kembali. Dia tidak meninggalkan kita supaya kita sendirian, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita dan menyertai kita. Dan selama Roh Kudus ada bersama dengan kita punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang dia percayakan bagi kita di muka bumi ini. Tapi believe it or not, dia pasti datang kembali. Ada yang tidak percaya dia akan datang kembali? Well, saya bilang kalaupun kamu tidak percaya, dia tetap akan datang. Itu sebabnya, mari kita yang penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih, kita serahkan semua yang ada di depan kita kepadanya. Dan saya percaya, pada saat harinya datang nanti, kita akan melihat dia datang dalam kemuliaan Bapa di surga untuk menjemput kita semua. Saudara, saya berharap 7 alasan yang kita terima hari ini bisa menolong saudara untuk membangkitkan iman pengharapan saudara di hari-hari ini. Sehingga apapun yang saudara hadapi, sudah tahu bahwa janji apa saja dan janji dan kebenaran apa yang telah Tuhan ucapkan dan sampaikan bagi saudara dan kita semua sekalian. Izinkan saya rekap sekali lagi. Lebih baik dia pergi. Mengapa? Yang pertama, supaya kuasa itu ada bersama dengan kita. Supaya Roh Kudus hadir, tinggal bersama dengan kita. Karena dia tinggal bersama dengan kita, maka Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak lagi terbatas oleh fisik dan jasmani manusia atau Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Sehingga di mana 2-3 orang berkumpul, di situ dia hadir. Dan sejak dia pergi, maka kita semua diutus untuk bisa menjadi saksinya, untuk menyampaikan kebenarannya. Dan bukan kita yang menyampaikan, tapi dialah yang melayani dunia. The prophetic ministry has been initiated. Kita semua diutus menjadi orang yang melayani dia. Setiap kita melayani dia. Alasan keempat, supaya dia kembali duduk di atas tahtanya, berkuasa di atas segala-galanya, menjadi penguasa atas segala-galanya. Dan pada saat dia berkuasa di atas segala-galanya, saudara dan saya ikut memerintah bersama dengan dia. Yang keenam, supaya kita punya keberanian, penuh dengan keberanian untuk menghadapi kehidupan dan untuk bisa melayani Tuhan. Yang terakhir, supaya Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Sekali lagi, Jemaat Maul Syaron Surabaya, saya ucapkan selamat hari merayakan kenaikan Yesus bagi kita semua. Hari di mana kita sadar dan percaya bahwa kemenangan itu telah menjadi milik kita semua. Doa saya adalah saudara tetap sehat, doa saya saudara tetap disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan saudara tidak akan pernah berhenti untuk menjadi suara dan berkat di mana saudara pun berada, sehingga orang-orang di sekitar saudara dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Stay faithful, terus melayani. Tuhan Yesus memberkati. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih-lebih tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan, saat ini, saat Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan saat Engkau naik ke surga, disitulah kerajaan-Mu datang. Oh, ucapkan 1-2 kata di hadapan Dia. Bersyukur kepada Dia, meninggikan namanya.
Ucapkan imanmu kepada Dia. Aku percaya Tuhan bahwa matamu tidak sekejap pun memalingkan matamu daripada kami. Aku percaya Tuhan bahkan pada saat ini Engkau sedang memandang kepadaku. Engkau sedang memandang kehidupanku. Engkau sedang memandang keadaanku. Tapi juga Engkau bukan Tuhan yang sekedar memandang, tapi Engkau beracara, Engkau bertindak, Engkau mengambil alih, Engkau berkuasa, dan bahkan Engkau mempunyai rencana dan menggenapi segala rencanamu. Terima kasih Tuhan, karena pada saat Engkau naik ke tahta tertinggi di surga, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan segala kuasa diberikan di tangan kananmu. Dan nama dari segala nama diberikan kepada Engkau. Dan segala kuasa itu bukanlah Engkau pakai untuk kepentinganmu. Tapi kami percaya saat ini kuasa yang sama yang Kau punyai Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mulai hari ini tiada yang dapat memisahkan kami lagi daripada kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kemenangan di dalam Kristus. Tiada yang dapat memisahkan kami dari perlindungan di dalam Kristus. Tiada yang dapat memisahkan kami lagi daripada kesembuhan di dalam Kristus. Tiada yang dapat memisahkan kami dari masa depan yang Kristus berikan pada kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan sedang terjadi. Kami percaya negara kami diselamatkan. Kami percaya Tuhan kesembuhan telah tiba bagi negara kami. Kami percaya Tuhan sebentar lagi di dalam nama Yesus sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita, sorak-sorai kebebasan terdengar di seluruh jagat Indonesia, di setiap rumah, di setiap usaha, di setiap tempat bekerja. Engkau telah mencurahkan kemenanganmu karena segala kuasa ada di tanganmu. Dan Engkau pakai itu untuk kemuliaan namamu dan memberkati anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kuasa dan damai sejahtera saat ini Engkau curahkan pada setiap jemaat yang bersama-sama menyembah pada saat ini. Angkatlah tanganmu jemaat. Dan saat engkau mengangkatnya, ketahuilah bahwa tangan yang terangkat itu diperhatikan oleh Tuhan. Tangan yang terangkat itu adalah tangan yang dikasihi oleh Tuhan. Tangan yang terangkat itu adalah tangan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu dipenuhilah oleh engkau saat ini oleh kasih daripada Allah Bapa. Ketahuilah Dia mengenal engkau. Pada siapa engkau yang paling dalam, karena Dia adalah penciptamu. Dan kepada Dia engkau diciptakan. Dan diketahuilah pada saat ini bahwa kemenangan telah diberikan kepada engkau, hai orang-orang percaya, karena Yesus yang mati di kayu salib telah bangkit dan Dia telah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana kemenangan datang dalam hidupmu. Dan saat ini engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Urapannya mengalir dari atas sampai bawah di dalam segenap tubuhmu, dalam segenap badanmu. Sakit penyakit di dalam nama Yesus kami tolak engkau. Segala tipu muslihat iblis dalam nama Yesus kami tolak engkau. Segala bisikan-bisikan, segala kutuk di dalam nama Yesus kami tolak engkau. Dan saat ini kuasa Roh Kudus menguduskan engkau, menguatkan engkau, mengurapi engkau, membuat engkau lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, minggu ini adalah minggu kemenanganmu. Dan dalam nama Yesus engkau yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa sebelum akhir ibadah ini. Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan sepanjang minggu yang lalu, dan kami boleh berada di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji mulia Engkau. Kira semua berkenan di hadirat-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu mengikuti melalui online ini. Berikan mereka roh yang menyalanya, berikan mereka semangat, tidak pernah menyerah. Jamah mereka hindarkan dari virus corona, memberdarah dan sebagainya. Yang sakit apapun kesembuhan, berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, kebutuhan mereka, sandang pangan papan, masa depan mereka, karir mereka, studi mereka, pelayanan mereka, apapun mereka lakukan boleh berhasil. Apa yang disediakan boleh terlaksana. Kami serahkan minggu-minggu datang ke dalam tangan-Mu.
biarlah pertolongan perlindungan selalu ada pada kami. Sidang kasih Tuhan, angkat dekat tangan-Mu, dan terimalah dengan keyakinan percaya, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu, dan Dia akan menyerahkan Engkau dengan kasih karunia dan akan menghadap wajah kepada-Mu, memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus selalu menyertai, memimpin kehidupan mulai saat ini sampai Maranatha. Kata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.